Selamat sore adik-adik, salam sejahtera. Puji Tuhan, saat sore hari ini kita masih bisa beribadah ya. Nah, saat sore hari ini Kak Tiara ditemani sama Naomi dan Krea. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat sore ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong pada saat ini kami mau memuji, menyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan semua. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, kita mau katakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Musik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Jangan lupa siapkan Alkitab dan buku catatannya. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Puspa. Selamat sore adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan sore hari ini kita boleh kembali ibadah sekolah minggu adik-adik ya. Gimana kabarnya adik-adik? Tante yakin semua sehat-sehat ya, ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan, firman Tuhan sore hari ini Tante membawakan yang berjudul Ayo Buat Rencana yang terdapat di dalam Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 33. Mari kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja,
raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Adik-adik, siapa yang di sini pernah melihat orang membangun rumah? Ya, rumahnya seperti gambar ya adik-adik ya. Rumahnya bagus. Kira-kira perlu waktu atau enggak adik-adik ya? Perlu waktu lama enggak kalau membangun rumah? Bisa seminggu? Bisa 10 hari? 1 bulan? Enggak bisa adik-adik ya. Kalau rumahnya bagus, tentu membangun rumah itu perlu waktu yang lama adik-adik ya. Bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun adik-adik ya. Apalagi kalau rumah itu tidak dikerjakan, ya nggak jadi-jadi adik-adik ya. Nah, adik-adik, kalau seperti firman Tuhan ayat 28 mengatakan kalau orang mau membangun rumah atau menara dikatakan, jadi perlu rencana. Nah, adik-adik tahu apa itu rencana? Rencana itu apa yang akan kita lakukan ya, namanya rencana. Jadi untuk membangun rumah adik-adik perlu rencana. Yang pertama apa yang perlu, yang direncanakan adalah punya nggak uang, dana. Nah kalau mau buat rumah kalau nggak punya uang ya nggak bisa dong adik-adik ya. Gimana mau beli bahan-bahannya ya adik-adik ya. Jadi uang sangat diperlukan. Setelah itu gambar. Nah, ayo adik-adik tahu kalau mau gambar itu denah ya. Biasanya dibuat oleh arsitek-arsitek ya adik-adik ya. Nah adik-adik, apalagi ayo, siapa yang pernah lihat orang membangun rumah? Apa saja yang diperlukan? Iya, ada yang bilang kayu, pasir, batu, kerikil, apalagi? Atapnya ya. Iya, cat. Ya, banyak sekali adik-adik ya hal-hal yang diperlukan untuk membangun rumah. Jadi, orang yang membangun rumah itu harus memiliki perencanaan, harus direncanakan dahulu ya. Tidak asal-asalan. Nanti kalau kurang bahannya, nanti atapnya tidak selesai, rumahnya bisa bocor adik-adik ya. Nah, itu adik-adik ya. Jadi untuk membangun rumah perlu perencanaan. Begitu juga dengan kalau raja yang akan berperang, dalam ayat 31 dikatakan raja itu kalau mau berperang melawan kerajaan lain misalnya, dia harus mempersiapkan diri adik-adik ya. Dia harus melatih tentara-tentaranya. Dia harus apa lagi? Mencari informasi. Berapa ya? Musuh kita nanti itu berapa jumlahnya kira-kira? Mereka mau bawa senjata apa ya? Supaya menang adik-adik ya adik-adik. Ya dia perlu latihan ya adik-adik ya. Nah semua itu perlu perencanaan. Nah adik-adik, firman Tuhan mengatakan semua itu perlu direncanakan. Nah adik-adik, Tante juga punya gambar. Siapa? Ayo, gambar apa itu adik-adik? Gambar dekorasi ulang tahun ya adik-adik ya. Siapa yang senang kalau diundang ulang tahun? Ya semua senang adik-adik ya. Karena kalau ulang tahun banyak apa? Banyak makanannya. Terus apa lagi? Bisa banyak lomba-lombanya ya adik-adik ya. Pulang dikasih bingkisan ya adik-adik ya. Nah adik-adik kalau diundang ulang tahun senang nggak? Wih senang sekali ya. Terutama yang cewek-cewek ya. Sudah bingung biasanya ya. Kalau mau diundang ulang tahun. Wah saya mau diundang sama Karmel. Saya mau belikan kado. Sudah mulai. Karmel suka main masak-masakan. Saya mau beliin mainan masak-masakan. Adik-adik udah mulai bingung ya. Mulai berencana adik-adik ya. Sudah di pikirannya rencana. Oh iya saya punya baju baru. Saya mau pakai baju ini dan nanti kalau pas ulang tahunnya. Saya punya bando baru. Nah oh iya ada sepatu saya juga. Wah pas warnanya. Nah itu namanya direncanakan adik-adik ya. Nah adik-adik nanti yakin pasti adik-adik yang wanita pasti seperti itu ya adik-adik ya. Kalau yang cowok, anak-anak laki biasanya agak cuek ya adik-adik ya.
Biasa yang sibuk mama. Kadang sampai hari H aja lupa adik-adik ya. Kalau nggak mama yang siapin semuanya ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau selama pandemi ini adik-adik kangen nggak pergi ke sekolah minggu? Ayo kita lihat gambar seperti itu. Ingat nggak? Sudah berapa tahun ya kita nggak pernah ketemu langsung? Adik-adik kangen nggak? Iya, Tante Puspa, guru-guru yang lain juga kangen adik-adik ya. Ingin adik-adik kita kembali sekolah minggu seperti dulu lagi ya. Nah, kita mau berdoa. Kita tetap bawa dalam doa ya, supaya pandemi ini cepat berlalu, kita bisa ibadah sekolah minggu lagi. Kita bisa ketemu langsung adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau adik-adik dulu sebelum pandemi, apa saja yang adik-adik persiapkan kalau adik mau ke gereja, mau ke sekolah minggu? Harus tidurnya yang cepat, biar bisa bangun pagi ya. Apalagi, apa aja yang dibawa? Bawa Alkitab, pinter. Bawa apa lagi? Bawa persembahan. Terus apalagi yang dipersiapkan? Pakaian yang sopan, yang bersih dan rapi. Terus apa lagi? Sepatu, pakai sepatu yang rapi. Nah, adik-adik kalau adik-adik ke sekolah minggu mempersiapkan diri, Tuhan Yesus senang nggak? Senang adik-adik. Terlebih hati adik-adik ya, adik-adik harus siapkan dengan penuh sukacita menanti hari Minggu adik-adik ya. Adik-adik mau ke gereja harus dengan sukacita ya, bukan cemberut ya. Kalau adik-adik cemberut dari rumah, otomatis adik-adik datang ke gereja duduk, mukanya langsung muka pepaya adik-adik ya. Nggak mau memuji Tuhan, padahal pujiannya, wah, yang pujian-pujian yang sorak-soraknya, yang sukacita. Tapi adik-adik tetap mukanya muka pepaya. Ada yang suka gitu? Nah adik-adik, kalau kita mau ibadah, kita harus persiapkan hati kita yang benar-benar hati yang baik. Karena kalau hati kita baik, otomatis pujian yang kita naikkan bisa menyenangkan hati Tuhan adik-adik ya. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan yang adik-adik dengar. Kalau adik-adik hatinya lagi enak, nggak cemberut, nggak marah-marah, firman Tuhan itu masuk. Adik-adik ditegur lewat firman Tuhan, adik-adik mau menerima ya adik-adik ya. Mungkin disentil lewat firman Tuhan, oh iya ya, saya kok gitu ya, saya mau berubah dah. Nah itu ya adik-adik ya, itu kita harus mempersembahkan hati kita yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik mau? Nah adik-adik, sekarang pandemi ini juga adik-adik ibadah online, adik-adik juga harus benar-benar siap. Jangan ibadah online di rumah, di depan HP atau di TV, adik-adik sambil ngemil, sambil makan-makan, tidur-tiduran ibadahnya ya. Tante enggak lihat adik-adik, tapi siapa yang lihat? Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Tuhan Yesus Maha tahu, Maha lihat. Anak-anak yang sungguh-sungguh beribadah akan diberkati Tuhan ya adik-adik. Adik-adik mau? Ya, puji Tuhan. Nanti yakin semua adik-adik di sini ada adik yang manis ya adik-adik ya. Adik-adik semua mau mengikut Yesus. Adik-adik dengan sukacita ya. Adik-adik mengikut Yesus itu tidak gampang adik-adik ya. Ada yang bilang gampang enggak? Enggak. Adik-adik kalau mengikut Tuhan Yesus itu kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita secara total adik-adik ya. Adik-adik tahu secara total. Maksudnya kita harus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Menjadikan Yesus sebagai idola kita. Ya, bukan idolanya Barbie ya, Power Rangers ya. Tuhan Yesus jadi idola kita ya Dede ya. Nah kita harus mengutamakan Tuhan Yesus. Jadi kita harus apa yang kita lakukan kalau mengikut Tuhan Yesus? Kita harus rajin berdoa, kita harus baca Alkitab, rajin ikut sekolah minggu. Apalagi harus taat, dengar-dengaran pada Tuhan, dengar-dengaran pada orang tua, guru-guru.
yang punya kakak ya adik-adik ya. Nah adik-adik kita harus semua menjadi berkat. Dan dikatakan kita harus memperhatikan kehendak Tuhan dalam hidup kita ya adik-adik ya. Apa menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kalau Tuhan mau kita jadi anak yang baik, kita harus nurut ya adik-adik ya. Kita nggak boleh suka marah-marah, nggak boleh sombong, itu melakukan kehendak Tuhan ya adik-adik ya. Kita harus rajin, tidak malas, itu melakukan kehendak Tuhan. Terus apalagi? Adik-adik harus siap menerima perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, adik-adik harus melakukan ya adik-adik ya. Nah, terus yang ketiga apa? Kita ya tadi yang ketiga melepaskan ya. Melepaskan, menanggalkan hal-hal yang tidak baik ya. Misalnya malas yang seperti tadi itu kita berubah ya. Hidup kita harus menjadi berkat ya adik-adik ya. Adik-adik mau? Iya, puji Tuhan. Tante yakin semua di sini mau masuk dalam rencana Tuhan, mau menuruti kehendak Tuhan dan menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya adik-adik ya. Tante percaya berkat Tuhan senantiasa menyertai adik-adik yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Ayo semua kita buka dalam ayat hafalannya dalam Lukas pasal 14 ayat 27 Kak Lydia. Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah adik-adik dikatakan tadi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah adik-adik, itulah anak-anak Tuhan harus memikul salib, dikatakan adik-adik ya. Itulah salib yang kita pikul. Adik-adik bukan datang membawa salib yang besar adik-adik pikul ke sana kemari. Bukan itu maksudnya adik-adik ya. Kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita harus memikul salib, menanggalkan. Seperti tadi Tante Puspa bilang, hal-hal yang tidak baik kita tanggalkan. Misalnya hal-hal yang menyenangkan untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, kita lepaskan. Kita lebih mengutamakan kepentingan orang banyak ya adik-adik ya. Misalnya apa? Senangnya kalau di rumah, kalau sudah main game terus. Tapi kalau dimarahin mama, ayo berhenti main game, belajar. Adik-adik marah-marah. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita harus memikul salib adik-adik ya. Kita harus belajar taat, nurut sama perintah mama ya. Apalagi ayo, itu salib. Banyak hal salib yang harus kita pikul di dalam hidup kita ini ya. Kalau kita harus menjadi berkat ya. Tidak seperti anak-anak di luar Tuhan ya. Karena kita harus tampil beda adik-adik ya. Menjadi berkat. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan ya adik-adik dalam hidup kita ya. Nanti orang-orang melihat. Terlebih orang tua kita bangga. Wih pintar sekali. Anaknya siapa itu ya? Oh iya dia rajin ke gereja. Wah dia manis sekali. Nah itulah ya, itulah salib yang kita harus pikul ya adik-adik ya. Kita harus beda dengan anak-anak yang lain. Adik-adik mau? Iya, Tante yakin adik-adik semua di sini semua pintar-pintar is the best. Kita mau menjadi berkat ya. Kita mau masuk dalam rencana Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita selalu ya adik-adik ya. Seperti orang yang membangun rumah tadi. Dia harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kita mau hidup kita yang kita persiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, puji Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sudah dengar firman Tuhan ya adik-adik. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus memiliki rencana dan persiapan yang baik. Dan kita harus membuang semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Karena kebiasaan-kebiasaan itu tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan adik-adik. Oke, nah saat sore hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk semua Kak Tiara undang semua bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyi, kita mau memuji nama Tuhan. Musik!
buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Puji Tuhan, dengan kasih Kristus, nanti Tante Puspa akan pimpin kita di dalam doa. Mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah sore hari ini. Kami mau Tuhan melakukan firman-Mu. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami melakukan kehendak Tuhan, agar berkat Tuhan senantiasa kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati sekolah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.